pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong. Mana semangatmu? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Mengharapkan semoga kalian baik-baik saja hari ini dan semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan kita, Ibu minta anak Isna untuk memimpin kita dengan doa. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus. Kita berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harimaku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Membuat tepuk PPK, anak Elin silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Hari ini kita akan belajar di materi kelas 4. Tema yang kedua tentang selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi. Pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks visual tentang angin sebagai sumber energi melalui slide PPT, siswa dapat menggali informasi dari bacaan dengan tepat. 2. Setelah mengamati video tentang angin sebagai sumber energi alternatif yang ditayangkan melalui slide PPT, siswa dapat mengidentifikasikan hubungan antar gagasan pokok ke dalam. 4. Setelah gambar anak-anak yang sedang bermain kincir angin melalui slide PPT, siswa dapat merumuskan gagasan pokok berdasarkan gambar dengan tepat. Ini tujuan yang mau kita capai hari ini. Kalau begitu, kegiatan berikut Ibu minta anak-anak untuk mengamati video berikut ini. Pernahkah kalian melihat kincir yang berputar? Apakah yang menggerakkan kincir tersebut? Apakah sebenarnya angin itu? Inilah yang kita rasakan dan bisa kita lihat melalui benda-benda yang ditekannya. Benda-benda ini merupakan energi yang besar. Tersebut dihasilkan oleh pergerakannya.
Di negara ini terdapat banyak sekali kincir angin hampir. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Iya, sampai di sini. Sudah mengamati video tadi anak-anak? Baik anak-anak, ibu mau tanya, apa saja yang kamu amati dari video tadi? Kincir angin, apa lagi? Negara Belanda, apa lagi? Saat kamu berada di lapangan, apa yang menggerakkan rambutmu? Sumber energi apakah yang menggerakkan kincir angin? Apa yang menyebabkan daun kering bisa bergerak? Tadi kamu ambil di video, ada yang bilang ada angin, ada negara Belanda, ada kincir angin. Baik, tentang teks visual, tentang gagasan pokok, ya, tentang gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu atau teks visual itu adalah teks yang berupa gambar atau berupa foto atau video yang mempunyai makna tertentu. Yang tadi bisa bergerak jika ada angin. Selain itu manfaat angin tadi untuk apa saja? Menggerakkan perahu layar. Baik anak-anak, sekarang setelah mengamati video, ibu mau bagi dulu kalian ke dalam kelompok. Silakan. Di sini kelompok 1, kamu punya nama kelompoknya ini. Yang kelompok 2, kalian punya nama kelompok ini, Venus. Dan yang kelompok 3, kalian punya nama kelompok ini, Beringin. Ibu mau bagi dulu teks bacaan. Sebelum ibu bagi, ibu mau kalian sama-sama baca dulu teks bacaan yang ada di slide di sana. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Arti angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai dan angin bagi kehidupan. Sekian dan terima kasih. Bagus, tepuk tangan. Kamu amati gambar dulu ini. Sudah mengamati gambar? Baik. Sekarang dalam kelompok ibu akan membagikan SKPD. Silakan baca dan amati gambar. Ya, silakan baca dulu dalam kelompok. Dan ini lembar kerja yang harus kalian kerja, diskusikan di dalam kelompok. Diskusikan dengan teman-teman. Nanti di dalam sini yang harus kamu kerjakan adalah tuliskan gagasan pokok berdasarkan teks bacaan yang ada dan berdasarkan gambar yang ada. Bisa anak-anak? Bisa. Silakan tulis nama kelompok dan mulai diskusikan dalam kelompok. Ya, silakan. Ada yang baca, mulai dari gambar. Nanti ada teman yang tulis itu, silakan lapor dari teman yang tulis. Diskusikan sama-sama. Sudah selesai? Sudah. Ibu minta masing-masing kelompok tentukan satu teman untuk maju presentasikan hasil diskusi dalam kelompok tadi. Teman-teman dan ibu guru, saya dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Gagasan pokok dari teks bacaan. Sekian dan terima kasih. Dapat 1 bintang. Kelompok 2. Dan ibu guru, saya dari kelompok 2, saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Gagasan pokok dari teks bacaan. Sekian dan terima kasih. Teman-teman dan ibu guru, saya kelompok 3. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Gagasan pokok dari teks bacaan. Angin sebagai sumber energi, peranan angin atau manfaat angin bagi manusia. Gagasan pokok berdasarkan gambar, anak-anak sedang
dari jawaban yang diberikan oleh masing-masing kelompok, sampai di sini kamu bisa mengerti tentang gagasan pokok berdasarkan teks bacaan dan gambar. Apakah kalian sudah bisa mengerti anak-anak? Sudah. Kalau sudah mengerti anak-anak, berarti kalian sudah bisa memahami tentang apa itu teks visual dan gagasan pokok dari teks bacaan atau berdasarkan gambar. Kalau begitu, mari kita sama-sama buat kesimpulan dan jawaban yang benar dari masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Iya. Kesimpulan yang pertama. Teks visual adalah teks yang berupa teks bacaan atau teks yang dibentuk dan dikomunikasikan dengan gambar saja. Teks visual juga dapat berupa. Yang pertama, Ibu baca sekali lagi. Teks visual adalah teks yang berupa teks bacaan atau teks yang dibentuk dan dikomunikasikan dengan gambar saja. Teks visual juga dapat berupa foto atau gambar yang memiliki makna di dalamnya. Teks visual juga dapat berupa gambar diam atau gambar bergerak seperti video dan animasi. Yang kedua, gagasan pokok adalah gambaran dari keseluruhan paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Gagasan pokok dapat ditentukan dari teks bacaan yang dibacakan atau bisa juga ditentukan dari teks visual berupa gambar. Yang ketiga, manfaat angin bagi kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggerakkan kincir angin, membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Nelayan menggunakan energi angin untuk menangkap ikan. Dan itu kesimpulan kegiatan yang kita lakukan hari ini. Nah, setelah membuat kesimpulan bersama, Ibu mau tanya dulu. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Mengapa menyenangkan? Video mati gambar Afil? dari diskusi kami. Diskusi. Iya, bagus. Berarti kalian sudah memahami materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Materi yang kita pelajari hari ini saja yang kalian belajar tadi. Tentang apa saja? Pokok teks bacaan. Ide pokok teks bacaan. Apa lagi? Teks Teks visual. Apa lagi? Baik anak-anak, kalau begitu berarti kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. PR. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian tentukan gagasan pokoknya. Nanti PR ini sebentar kalian pulang ke rumah, silakan kerjakan PR ini di rumah. Bisa ya anak-anak? Bisa. Baik, silakan kerjakan di rumah. Jadi untuk kegiatan kita hari ini sampai di sini, dan evaluasinya itu nanti kita lanjutkan pertemuan besok pada saat pertemuan yang kedua. Untuk kegiatan kita hari ini hanya sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Ibu minta Putri untuk memimpin kita dalam doa.